Perkenalkan, nama saya Chandrivan Hati Saragi MT. Saya adalah dosen pada Prodi Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah praktik mesin CNC, turning dan milling 1. Mata kuliah CNC Turning dan Milling 1 adalah salah satu mata kuliah keahlian pada program studi teknik mesin yang diajarkan yang bertujuan untuk pembentukan kompetensi teori dan praktek permesinan CNC yang mencakup struktur mesin CNC dan prinsip kerja komponen membentuk sebuah mesin CNC, pemrograman dan pengoperasian mesin CNC bubut dan mesin CNC press, serta perawatan rutin mesin-mesin CNC. Adapun mata kuliah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil mata kuliah ini adalah menggambar teknik 1, matematika teknik 1, praktik mesin dan perkakas 1, teknik manufaktur dan pembentukan, serta praktik desain berbasis komputer 1. Mata kuliah ini mengajarkan tentang yang pertama, sejarah perkembangan mesin CNC. CNC di dunia industri sebagai bagian dari proses manufaktur terintegrasi, struktur mesin CNC dan elemen-elemen yang membentuk mesin CNC, jenis-jenis mesin CNC dan pahat potong pada mesin CNC bubut dan press, keuntungan dan kerugian penggunaan mesin CNC dibandingkan dengan mesin-mesin konvensional. Yang kedua, sistem koordinat, titik referensi dan pemindahan titik referensi, setting titik nol pada mesin CNC bubut dan press, pemrograman CNC, sistem dokumentasi. Yang ketiga, pemrograman CNC bubut, parameter permesinan dan praktek pengoperasian, serta perawatan rutin mesin CNC bubut MOTU2A. Dan yang keempat, pemrograman CNC press, parameter permesinan dan praktek pengoperasian, serta perawatan rutin mesin CNC press MOTU3A. Kemampuan yang diharapkan dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium CNC. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur mesin CNC dan cara kerja masing-masing komponen yang membentuk sebuah mesin CNC. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan standar operasional prosedur dalam mengoperasikan mesin-mesin CNC secara umum. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur mekanik presisi yang benar. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan titik koordinat lintasan pahat secara manual dengan bantuan CAD. Yang keenam, mahasiswa mampu membaca dan membuat gambar teknik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat program CNC bubut, menentukan parameter permesinan, dan mengoperasikan mesin CNC MOTU2A. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membuat program CNC press, menentukan parameter permesinan, dan mengoperasikan mesin MOTU3A. Yang kesembilan, mahasiswa memahami cara melakukan perawatan mesin-mesin CNC. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu membuat sistem dokumentasi komponen yang dikerjakan pada mesin-mesin CNC. Sistem pembelajaran menggunakan sistem demonstrasi. Metode pembelajaran menggunakan metode praktik. Sistem penilaian yang dilakukan adalah dengan penilaian kinerja praktik yang meliputi penilaian yang pertama persiapan, yang meliputi kesesuaian alat dan bahan, yang kedua kesiapan tempat dan lingkungan, serta pemahaman instruksi. Penilaian yang kedua yang dilakukan adalah pada proses pelaksanaan, yang meliputi keterampilan motorik,
keterampilan proses, kesesuaian dengan prosedur, efisiensi waktu, ketelitian, dan kecermatan. Penilaian berikutnya adalah penilaian hasil yang meliputi kualitas produk, kerapian dan kebersihan, ketepatan data mengukur keakuratan data atau informasi yang diperoleh dari praktik, kemampuan analisis. Penilaian yang berikutnya adalah penilaian sikap yang meliputi tanggung jawab, kerjasama, kreativitas, kedisiplinan, kepercayaan diri. Penilaian berikutnya adalah penilaian laporan yang meliputi kesesuaian format laporan, kejelasan informasi, keterkaitan dengan teori, dan kualitas bahasa pada laporan. Berikut akan saya tampilkan proses pertemuan kedua pada praktik mesin CNC di Laboratorium CNC Politeknik Negeri Medan. Siang semuanya. Baik, hari ini kita masuk mengenai pemrograman mengambil koordinat 0 dari mesin CNC. Minggu lalu kita sudah mengetahui komponen-komponen apa dan fungsinya masing-masing dari mesin CNC TU2 atau turning. Nah, sekarang kita mulai bagaimana men-setting titik 0 dan juga mulai ke bahasa program. Jadi ini awalnya kita akan bahasa program hanya memakan lurus saja. Jadi ini sama seperti mesin bubut manual, hanya saja bedanya ini menggunakan sistem kontrol komputer. Ya. Nah, jadi di sini ada fungsi-fungsinya. Di layar ada sumbu X, ada sumbu Z. Mana diatur? Ah, ini dia. Kalau sumbu Z itu adalah mengatur pahat, maju dan mundur. Sementara sumbu X itu mengatur eretan, ya, atas dan bawah. Oke, untuk memulai kita tinggal aktifkan ini ke manual. Oke, ini dia manual, kemudian ini dia untuk bahasa program CNC-nya. Oke, kita aktif ke manual. Kemudian nanti ini untuk putaran spindle. Ya, ini untuk kecepatan putaran spindle. Ya, kalau sudah tinggal di Oke, sampai sini bisa? Saya? Oke, sekarang kita mau masuk ke pemakanan atau pengambilan titik 0 proses kerja. Jadi masukkan ke cekamnya, kemudian dikunci. Ya. Kita pastikan dada kerja terkunci dengan rapat. Jika sudah kencang, kita tinggal melihat apakah dia sudah rata atau belum. Kita kecilkan dulu dalam spindle. Nah, kalau dilihat dari sana sudah rata atau belum? Ini ya. Nah, ini dari atas. Nah, sudah ya? Oke, kalau sudah ini tinggal dikencangkan. Oke, ketika sudah kencang, nah kita mulai. Bagaimana mengatur titik 0, ya. Jadi yang pertama kita atur adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk sumbu X kita menyentuhkan ke batangnya, ya. Kalau untuk sumbu Z kita sentuhkan ke ujung benda kerja. Jadi kita atur dulu dia. Ini untuk gerak lambat, lihat, kita bisa lihat sumbu Z-nya
satu-satu untuk mempercepat tombol cacing sama tombol eject. Nah, kita lihat bendanya sudah mendekat atau belum. Kemudian kita majukan sedikit. Oke, sudah sedikit lebih dekat. Oke, coba satu orang bantu saya untuk menekan putaran spindle. Ya. Putar. Oke. Sedikit. Kemudian kita pelan-pelan ya, pelan-pelan memundurkan sampai dia termakan. Sudah termakan, kita coba lepas. Nah, kita lihat dia masih memakan beram yang nonjol. Jadi belum benar-benar memakan benda kerja. Oke, coba kita putar lagi. Coba lepas. Nah, ini kira-kira sudah belum ini? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini kan sudah. Tadi kan jet, maka jetnya ini kita nolkan. Oke? Ketika jet sudah 0, baru kita tinggal mengatur titik 0 pada sumbu X. Maka ini dimundurkan. Nah, ini majukan sedikit. Nah, jadi ini juga tetap tersentuh saja. Maka dia akan kita setting X-nya menjadi 0. Jadi Z-nya sudah 0 ya. Tapi ini kenapa berubah? Karena dia maju ke depan. Nah, nanti kita nolkan balik. Oke, coba Bang, putar. Nah, ini ya. Sama, pelan-pelan saja. Sampai dia menyentuh benda kerja. Coba kita lihat apakah sudah keliling benda kerjanya. Maka oke, sedikit lagi tambah. Oke, ketika sudah sumbu X kita jadikan 0 ya. X nya 0, Z nya udah 0 belum? Di sini belum. Maka ini kita mundurkan sampai titik 0. Kelewatan. Oke. Inilah titik 0. Jadi benda kerja kemarin 0, ke sini juga 0. Jadi pas dia di sudutnya. Inilah titik 0 dari benda kerja. Oke. Sampai sini bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kalau sudah 0, kita masuk ke bahasa program. Oke, kemari. Di sini ada G atau M, kemudian X-nya berapa, Z-nya berapa, M-nya berapa. Oke, kita masuk ke awal program. Kita masuk ke G92. Artinya adalah absolute. Nah, X-nya berapa? Nah, diameter benda kerja ini kita ukur tadi adalah 22 ya. Jadi kita masukkan saja misalkan 3000 biar aman. Kita input. Z-nya kita masukkan 100 ya. Oke. Dan G92. Kemudian kita masukkan itu absolut. Putaran spindle-nya kita masukkan M. M berapa? 03. Lanjut. Nah, ini kita makan sedikit saja nanti ya. M03 berarti G00. Ya kan? Put. Nah, kita mau makan berapa? Berapa dia di sini? Misalnya kita makan 2000
200. Ya kan? Berarti ke 2200 ya. 2200. Kemudian input X-nya, Z-nya 100 input. Baru untuk pemakanan berulang, kemarin apa kodenya? G9, G8, 4. Dia pemakanan berulang. Kita makan aja dia misalnya menjadi diameter 2100. Kita input Z-nya berapa? Mau kita makan. Misalnya kita mau makan sebesar 300 minus ya, arahnya kan ini minus ya, maka 300 minus input. F-nya pemakanannya berapa? Kedalaman pemakanan kita buat saja 50. Nah, berapa kali dia pemakanannya? Berarti 5, kita buat juga 5. Oke, setelah itu selesai, dia kembali ke G00 input, masukkan lagi 2200 input, 100 input, menghentikan program. M05 bagus ya, masih ingat ya, M05 input, program selesai. M30 input. Nah, kita lihat untuk setting 0. Ini bahasa program sudah. Benda kerja itu diameternya adalah 2200. Sementara settingan kita adalah 3300. Berarti 3300 dikurang 2200. Berapa X-nya? 1000. 3000 dikurang 2200. 800 dibagi 2 400. Maka kita kembali ke manual, maka X disetting ke 400. X-nya 400. Nah, kemudian Z-nya berapa tadi? 100. Oke, inilah titik luar dan titik nol. Nah, jadi ketika dia 400 berarti diameter sisa berapa? 800 kan? Sudah kerja. Berarti dia mundur 400, maka nolnya nanti ke 2200. Berarti kita kembali ke program. Posisi awalnya absolutnya adalah 3000. Berarti kan posisinya kan udah 3000. Masuk perintah, dia akan mengarahkan mata pahat ke posisi diameter 2200. Kemudian dengan Z-nya adalah 100, berarti masih di depan. Kemudian 84 berarti mulai pemakanan. Dia akan masuk dari 2200 ke 1100. Masuk dia. Baru mulai pemakanan. Kalau sudah seperti ini, kita tutup. Kan? Setelah kita tutup, kemudian putar spindle-nya, Bang. Nah, kita naikkan putaran. Nah, kemudian kita tinggal tekan tombol start. Oke. Nah, spindle jalan. Oke. Pemakanan. Nah, selesai. Hanya satu goresan karena hanya memakan 1 mili. Nah, ini dia. Oke? Bisa itu? Bisa ya? Nah, coba kalian praktekkan bagaimana setting nolnya. Kembali, ini programnya biar saja dia sekali makan. Ya kan? Sekarang kita setting titik 0. Nah, ini udah nggak 0 lagi kan? Sementara jaraknya sudah makan. Makanya kemana? Sudah ke 2200. Harusnya G00 nya kembali ke 3000 sehingga dia posisinya pas 0. Nah,
Sengaja dibuat seperti itu supaya kalian bisa latihan setting titik 0. Oke, sekarang coba satu orang, siapa yang mau setting 0? Ayo. Iya. Coba. Setting sumbu jetnya mengenai Benda kerja. Majukan dulu sedikit. Maju ke sana. X. Iya. X-nya. Jangan sampai dia nabrak. Mundur. Sudah? Kalau sudah, BPM kita rendahkan saja. Kemudian kita sudah nyinggung? Udah. Maka situ sumbu Z Z-nya jadikan ya 0. Oke, selesai 0. Kemudian setting dia ke sumbu X. sumbu X. Keluarkan dulu dia. Oke, maju. Terus saja, jauh saja dia. Ya. Oke, sudah dekat. Oke. Coba. Kemudian kita kontak. Oke, sudah berarti X-nya sudah 0. Berarti pas tadi kan? Pas ya. Yang sesuai tadi. Simpan input, jangan lupa. Oke, baru setting tarik lagi Z-nya mundur sampai dia ke titik 0. Z-nya. Mundur dulu. Gak apa-apa tadi. Oh ya. Kejauhan. Ya, X-nya jadikan. Oke, kemudian ini sudah 00. Sekarang kita kembali ke program. Nah, kita lihat tadi diameter awalnya kita setting adalah 3000, sementara diameter benda kerja 2200. Berarti untuk jarak X-nya kita bisa hitung 3000 dikurang 2200, berarti 800. Itu adalah diameter. Sementara pemakanan ini adalah jari, berarti 800 dibagi 2. Kemudian Z, posisi Z-nya adalah 100. Oke, kembali ke manual. Nah, sumbu X-nya berarti kita masukkan 400. Atur ke 400. Nah, Z-nya 100. Ini di luar. Kalau dia ke dalam berarti dia sudah makan. Oke, kemudian X-nya 400. Oke, inilah settingan mata pahat. Ya, kemudian kita masuk ke program. Oke, ini ditutup. Kemudian ini mesin silakan di start, mesin dihidupkan, putaran dinaikkan, kemudian start. Program mulai membaca. Oke, 00, kemudian 05M3. Oke, sampai sini bagaimana? Paham ya? Jadi minggu depan kita akan lanjut mulai membuat benda kerja ya, dengan menggunakan mesin TU2. Ya, nanti dari job sheet-nya kalian bisa lihat benda kerja dan ukurannya, silahkan digambar ya, menggunakan aplikasi SolidWorks. Kemudian nanti bahasa programnya sama-sama kita kerjakan. Ya, sampai sini ada lagi mau ditanya mengenai programnya dan setting titik 0? Pas ya, udah paham ya? Paham. Oke, baiklah kalau begitu sampai sini dulu pertemuan kita. Selamat sore. Sore, Pak.
Demikianlah deskripsi singkat tentang pengajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.